Kedatangan Jokowi menemui Pak Kasmujo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing beliau ternyata bukan membuat Pak Jokowi semakin dipercaya orang, tetapi apes bahwa pernyataan Pak Kasmujo justru menambah daftar kejanggalan dan kecurigaan masyarakat terhadap kebenaran ijazah Pak Jokowi. Coba kita simak video pendek ini, saya memotongnya sedikit. Bagaimana ketika Pak Jokowi memanggil Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Coba dengar sebentar. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Ya, itu adalah ketika Pak Jokowi memanggil Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya dan katanya galak. Tetapi kedatangan Pak Jokowi ke Pak Kasmujo yang katanya mau menawarkan bantuan jasa lawyer untuk mendampingi Pak Kasmujo atas tuntutan sejumlah pihak di pengadilan terkait ijazah Pak Jokowi. Dan sayangnya Pak Kasmujo malah mengatakan, saya mohon izin kepada Kompas.com. Saya menggunakan berita dari Kompas.com sebagai rujukan dan saya koreksi. Pertama, bahwa dengan judul Kompas.com menyatakan Pak Kasmujo, ya, profil Kasmujo dosen UGM ternyata bukan pembimbing skripsi Pak Jokowi. Dan di dalam berita tersebut, Pak Kasmujo mengakui bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Pak Jokowi. Dan selanjutnya Pak Kasmujo juga mengakui bahwa pada saat Jokowi kuliah, beliau itu belum menjadi dosen tetapi masih asisten dosen yang tidak bisa mengajar sendirian apalagi menjadi dosen pembimbing. Bahkan Pak Kasmujo juga mengakui bahwa beliau itu di lab, ya, lab non kayu, bukan pembimbing atau dosen di teknologi kayu. Nah, apa yang disampaikan Pak Kasmujo dan apa yang telah diklaim oleh Pak Jokowi sejak dulu ini menjadi bertolak belakang. Itulah mengapa saya sebut apes bagi Jokowi mendatangi Pak Kasmujo yang mungkin tadinya Pak Jokowi berharap bahwa Pak Kasmujo akan mendukung pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, membenarkan tentang kuliahnya, membenarkan tentang ijazahnya. Ternyata Pak Kasmujo malah menyampaikan sesuatu yang mengagetkan publik, bahwa dirinya pada saat itu bukan pembimbing skripsi Pak Jokowi. Dan di video ini coba kita dengar lagi ketika Pak Jokowi merasa yakin betul dan ingin meyakinkan publik bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya di teknologi kayu dan mengucapkan terima kasih. Coba kita dengar ini sesaat ini. Lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Nah, ini adalah video bagaimana Pak Jokowi ingin meyakinkan publik bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya di teknologi kayu seraya mengucapkan terima kasih. Dan sayangnya Pak Kasmujo waktu itu manggut-manggut saja. Tapi setelah kemarin Pak Jokowi menemui Pak Kasmujo, justru yang muncul adalah bantahan dari Pak Kasmujo bahwa beliau pada saat Jokowi kuliah masih asisten dosen dan bukan pembimbing skripsi, mengakui tidak pernah melihat skripsi Jokowi, tidak tahu tentang ijazah Jokowi. Tetapi Pak Kasmujo mengakui bahwa dia tahu Jokowi kuliah di UGM. Pertanyaannya, mengapa sekarang Pak Kasmujo membantah bahwa dia bukanlah dosen pembimbing? Mengapa dulu waktu dipanggil Jokowi beliau tidak mengatakan saja, "Oh maaf Pak Jokowi, saya bukan dosen Bapak, saya waktu itu masih asisten dosen." Nah, kejanggalan-kejanggalan ini semakin membuat publik bertanya-tanya. Jadi wajar saja kalau sekarang publik mencecar tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, karena beliau terlihat seperti menutupi sesuatu yang kita tidak tahu apa. Bahkan terbaru Bu Megawati Soekarno Putri tampak kesal dengan keriuhan soal ijazah ini dengan memberikan celetukan statement. Ya kalau ada tunjukkan aja. Kan kesannya begitu ya, sangat mudah sebetulnya menyelesaikan persoalan ini dari dulu dan tidak perlu harus membuat publik Indonesia terbelah soal ijazah Pak Jokowi ini. Tidak perlu publik kita, masyarakat kita ini harus saling tuding, saling hantam secara opini, saling hajar secara statement hanya untuk soal persoalan ijazah Jokowi ini. Padahal kalau dia memang mau dari dulu tunjukkan saja. Nih, siapa yang mau menguji silakan. Semudah itu. Tapi mengapa Pak Jokowi memilih jalan ruwet? Nah, inilah yang saya katakan bahwa ada sesuatu yang membuat publik semakin bertanya-tanya. Dan pernyataan Pak Kasmujo kemarin akan semakin memancing reaksi publik. Ada apa sebetulnya tentang ijazah Pak Jokowi? Publik akal kepada manusia untuk dapat mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Jangan asal ada tulisannya di situ baik, udah dianggap baik. Sampai banyak Al-Quran menyatakan di dalam Al-Quran itu menyuruh manusia itu berpikir menggunakan akal sampai 380 ayat lebih. Apalah yatafakkarun, apalah yaqilun dan lain-lain sebagainya dengan tipe yang sama. Datang kayak gini udah di typing, baru di emailkan. Ini firman Tuhan, amin, yes.
Jadi Islam itu bukan kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Jadi benar ya yang sampaikan Abang Kuraja Goda dan teman-teman muslim yang lain semua. Teman-teman muslim ini juga semua saudara. Kami juga bukan semuanya orang pintar, kagak saudara. Apalagi ad-dukhan. Saya makhluk yang sangat fakir ilmu saudara-saudara. Tapi untuk membantah subhat kalian tentang ketuhanan di dalam Islam, insya Allah dukhan siap. Jangan tanya fikih kepada saya. Saya belum mempelajari itu lebih dalam. Jangan tanya tentang munakahat kepada saya. Itu soal pengajaran. Kita diskusi sebatas ketuhanan. Bil ente oten-oten. Silahkan. Mantap Bang. Iya. Karena begini Abang Anda. Begini Abang Anda. Dasar daripada semua keimanan ini didasarkan kepada Tuhan. Kalau benar. Allahu Akbar. Kalau Tuhannya saja salah, bagaimana dengan ajarannya? Bahasa Bataknya bullshit. Bahasa Batak bullshit ya? Marambalangan. Oh, marambalangan. Enggak, aku nanya apa itu bullshit? Marambalangan bang. Ah, Ibu Siti, Pak Ibu Siti. jadi kalau Tuhannya aja udah dilanjut, salah, Jagoda. apapun itu ajarannya. Jadi kalau Tuhannya aja udah dilanjut, salah, Jagoda. apapun itu ajarannya. Jaringan hostnya apa? Cek, ada suara nggak? Host ini yang bicara. Jaringanku ya? Enggak, Iya, enggak. iya. Kedengaran kok. Oh, kedengaran. Udah Iya, kedengaran. iya. Udah kedengaran. Ya, silakan Coba. lanjutkan. Iya, bagaimana apa menurut Saudara-saudara pendapat akal sehat kami, kita? saya Kalaulah memang turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bagaimana akal waras kita berpikir akan menerima seorang Tuhan menjadi Tuhan ditetapkan berdasarkan konsili? Ya, abang Bahasa pun berbahasa Arabnya- dia salah, bang. Masa Tuhan orang, bang? Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Lanjut, begitu konsilinya. pondasinya ke situ. Apabila Tuhannya benar, maka benar itu. Ini Makanya. tidak yang paling merepotkan di dalam tidak mencederai akal sehat kita untuk menetapkan dia sebagai Tuhan berdasarkan daripada pengadilan. Nah, apa tuntutannya di pengadilan? Dia itu menghujat Tuhan. Dia itu mengaku raja segala raja. Dia seorang pemikat. Nah, dia mengaku anak Tuhan. Maka diputuskan hukumannya. Hukumannya apa? Dia mati untuk menebus dosa manusia, menebus dosa kutub Torah. Ini hakimnya aja bisa dibawa ke komisi yudisial. Waduh. Enggak relevan antara tuntutan dengan putusan. Waduh. Mana itu, bang? Nah, ini komisi yudisial ini yang akan memproses ini. Kenapa dia nggak keluarkan itu? Hanya saja begini bang, ya. Hanya saja begini. Pengadilan ini, ya, tolonglah jangan jadi sirkus gitu. UGM juga 4 tahun cuman jaraknya. Kuliah tahu betul kalau IPK kurang dari 2 itu nggak lulus kan seperti itu. Nah ketika Pak Jokowi mengatakan IPK kurang dari 2 sekolah di UGM katakanlah dalam kurun 5 tahun lulus
Awasi, saya ini kan bertanya. Gini loh Bang, maksud Bang Anas tuh gini. Semakin apa satu itu semakin bagus itu host. Ranking 1 mungkin. Apa? Di situ nampak tambah tua, seragi tua, munte tua, nahaput tua, sejajar. Nah, dari mana jalannya lagi menarasikan terombonya Razi Tepang bahwasanya Raja Nabolon itu anaknya dua. Dari mana lagi? Sementara WM situ Huta Galung aja seperti itu. Dan taboto masawati turi-turian. Nah, karingok tu Razi Tepang doho paparan di Bolut tua. Sedikit banyaknya kita tahu lah. So ini masa tanggap aku taring tu si bolo bebe tu si narasi ni mana menang na pemahaman ni mana. Oke. Sono do egi. Jadi kan au pagi-pagi natuari naik maurum. Hukum mai. Sono majro bacen asa tikor-tikor hita akan nama rumodo am. Di maju telepon ni babat tei asa telepon jo babat tei mang na tohor tikos do ni dok sone dok mi. Asa ihuton niku kan. Ipiringin daw ilum nasing. Ah, ito ko naman. Ijaro nomor telepon babak ko. Ah, masuk na. Dapat lelo na babaki. Kamasud do manukun orang tua na do babai do nga ini ba nga ason dia tutur na. Ina tikos terboy asa ni bodo. Kan ina masud. Ale ipiringin man do ilum nasing. Ina ba man ya dia maju nomor telepon mi. Ayahu beriban. So ya jalo telepon so ya jalo telepon kinder be muse. Waktu baru pagi-pagi suruh mah ongke majo nah makanya udah kon saya nggak ada urusan ai si do bapak sia bapak si LD malah udah kodope saya nggak ada urusan selain si munte nih kodope aku mah biar aku gak di framing kan itu kan. Saya nggak mau di luar si munte saya nggak ada urusan. Jangan ada ikut campur niku. Alah sih paksa ona ongkem bapak hos. Ongkem mau.
Usukku denggan asa bera ngomong udah niku. Patakas tuh ho. Silimo pur homeng na daong. Silimo pu bapain. Nah, berarti kan setiap kita nama kata yang ngarujan, memang nanya apa beda-beda, kan itu bapak. Jadi ada indikasinya bahwa dia buka room untuk membuat rame. Nah, orang paham di mana? Iya. Bagaimana caranya supaya rame ini kuangkat ini, begitu dia. Efeknya dangi pikir mana? Dang songonon satabi apa hos asoboy doha wana lisa. Molo hata ni si Chen om masa ada politik misian beriban. Bahwa do kosongoni. Molo saya dipaksa doi ko masuk di na penopar ni manusia Stepang masuk manusian sian remte tua. Sian narasi ni si Chen ini maka asoboy masuk akal. Jadi man tarjalo ma dua opu. Molo di dua opu dihalaki kan inna penopar ni raja naibaton inna kan. Mengaku doa laki sejul tuwin raja bulun